DPD Organda Kalimantan Selatan menggelar musyawarah daerah di Vep Hotel tengah hari Selasa 4 Februari 2020. Kegiatan yang digelar salawas 2 hari wan dihadiri pengurus Organda sekabupaten wan kota di Kalimantan Selatan ini untuk menyusun kepengurusan DPD Organda Kalimantan Selatan periode 2020-2025. Yang tidak bisa mungkin DPD Organda Kalimantan Selatan menggelar musyawarah daerah di Vep Hotel Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin tengah hari Selasa 4 Februari 2020. Kegiatan yang digelar selawas 2 hari wan dihadiri pengurus Organda sekabupaten wan kota di Kalimantan Selatan ini untuk menyusun kepengurusan DPD Organda Kalimantan Selatan periode 2020-2025. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPD Organda Kalimantan Selatan Rahmat Nopliardi SHMH menyatakan, dinamika moda transportasi cukup menarik di tengah kepengurusan DPD yang terbatas harus beradaptasi dengan kondisi teknologi yang canggih, sehingga diharapkan kepengurusan periode kepengurusan DPD yang akan datang kada boleh terlena dengan kekurangan, wan harus lebih baik lagi. Pengalaman kepengurusan sebelumnya, ujar Rahmat Nopliardi, harus menjadi catatan perbaikan agar Organda memberikan manfaat bagi anggotanya. Bantuan pemerintah pun sangat diharapkan, terutama sarana wan prasarana agar Organda menjadi organisasi yang maju ke depannya. Secara internal, dengan keterbatasan sumber daya, bukan hanya sumber daya manusia, tapi materi juga termasuk. Begitu juga tidak di kabupaten. Tapi mudah-mudahan dengan perjalanan periodisasi kepengurusan begini, dengan segala kekurangan, kita tidak boleh terlena dengan kelemahan. Kita tidak boleh terlena dengan segala kekurangan. Dan kita akan menjadi orang yang beruntung ketika hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin. Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan, staf ahli bidang kemasyarakatan wan SDM Pemprov Kalimantan Selatan Fatur Rahman menyatakan, membangun bangsa wan negara wan Banua adalah tanggung jawab bersama. Kemajuan yang dicapai adalah hasil kerja keras sebaratan pihak. Salah satu pihak yang memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah bebuhan pengusaha wan pekerja termasuk organisasi dan melayani angkutan penumpang wan barang. Pihak yang memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, tidak lain adalah kehadiran para pengusaha, para pekerja, termasuk saudara kami yang melayani angkutan penumpang dan barang di wilayah daratan. Oleh karena itu, keberadaan unsur itulah dunia usaha semakin berkembang, lapangan kerja makin terbuka lebar, pengangguran dan kemiskinan pun bisa kita kurangi. Pemerintah Provinsi Selatan juga terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik di jalur darat dengan memperbaiki berbagai infrastruktur, mulai dari berbagai jalan, jembatan, termasuk bandara dan pelabuhan yang menjadi kurang dari arus barang dan jasa. Wakil Ketua DPD Organda Pusat Hairil Siregar Wairtakuni Prima TV menyatakan, pelaksanaan musda di kegiatan organisasi sangat penting karena memiliki makna untuk melakukan pengkajian permasalahan yang dihadapi hingga 5 tahun mendatang. Musda ini nantinya digunakan untuk membahas permasalahan penting bagi organisasi. Bahkan Ketua DPD Organda Kalimantan Selatan yang terpilih nanti pun, ujar Hairil Siregar, diharapkan adalah seorang pengusaha angkutan umum yang pernah jadi pengurus Organda. Menggerakkan perekonomian masyarakat sesuai dengan tema Organda, bersatu membangun Organda yang amanah, membantu masyarakat dalam moda transportasi modern. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya permasalahan yang perlu diangkat dalam musyawarah ini antara lain angkutan ilegal, muatan lebih untuk angkutan barang, infrastruktur yang tidak mendukung, keselamatan kendaraan, keamanan angkutan, kelancaran operasional.
Pemilihan yang berlangsung hingga tengah malam sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya terpilih Abdul Ghaffar SHMH menjadi Ketua DPD Organisasi Gabungan Angkutan Darat Kalimantan Selatan dengan mengantongi 7 suara, sedang pesaingnya Budi Suryan hanya memperoleh 6 suara, dan 1 suara abstain.